Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan sekarang hari Jumat. Hari di mana disebut Sayyidul Ayyam. Rajane dina iki dina Jumat. Nah, amalan-amalan yang juga sangat dianjurkan di hari Jumat adalah membaca sholawat. Baca sholawat. Nek saged bentakan 1000. Nek ora bisa ya minimal ora kurang ganti 100. Sholawat Jibril mawon sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Iku kan cepet. Apa faedahnya? Banyak sekali. Setelah kita tahu banyak faedah yang ada di dalam bacaan sholawat, meskipun kita tidak memburu pahala yang ada di dalamnya, tapi kita sekaligus mengamalkan salah satu ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, penekanannya pada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, itu perintah. Bacalah kalian semua kepada Nabi sholawat. Wasallimu taslima, begitu pula membaca salam kepada baginda Rasulullah itu adalah perintah. Seperti kita tahu yang kemarin, malaikat Jibril setelah Allah cipta dengan segala fasilitas yang ada pada diri malaikat Jibril, di antara fasilitasnya adalah malaikat Jibril punya sayap 600. Sekali menggerakkan 2 sayap maka akan bisa menjangkau ribuan kilometer. Setelah itu kemudian malaikat Jibril sujud atau sholat 2 rakaat yang lamanya menghabiskan waktu ribuan tahun. Itu oleh Allah dianggap akan jauh lebih berbobot 2 rakaat yang dikerjakan oleh umat Muhammad, yang di dalam sholatnya kepikiran warna-warna, cepat tur kepikiran warna-warna, intinya rapat ya khusus. Kenapa? Alasannya karena malaikat Jibril menunaikan 2 rakaat itu atas keinginannya sendiri, sedangkan umat Nabi Muhammad menunaikan ibadah karena atas dasar perintah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kemudian salat manusia khususnya umat Muhammad itu jauh lebih bagus dibandingkan salat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril. Dalam sisi Allah kasih pahala kepadanya. Itu karena perintah. Nah, pada ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu pun perintah.
Perintah untuk kemudian orang-orang beriman membacakan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Salah satu fadilah daripada membaca sholawat adalah seperti yang diriwayatkan oleh Nabi sendiri. Barang siapa membaca sholawat kepadaku karena ia mengagungkan aku, maka Allah akan jadikan sholawat yang ia baca menjadi malaikat. Punya dua sayap, sayap yang satu berada di belahan timur, sayap yang satunya lagi berada di belahan barat. Kedua kakinya berada di bumi paling dasar, kemudian lehernya berada di bawah ars. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada malaikat tersebut, wahai malaikatku, doakan kepada hambaku seperti hambaku membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya malaikat mendoakan kepada umat-umat Nabi yang terus-menerus membaca sholawat. Doanya tidak hanya sekali, tapi sampai hari kiamat nanti. Nah, hari ini kebetulan hari Jumat, yang mana sering sekali disampaikan, oh Jumat ini nego maca sholawat double pahalanya. Rasulullah dawuh, Gusti Allah tahu pesan karo Kanjeng Nabi. 3 perkara barang siapa menjaga ketiganya, maka ia menjadi kekasihku, kekasih hakiki. Barang siapa menyia-nyiakan ketiga perkara, maka dia menjadi musuhku yang paling nyata. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, ketiga hal itu apa wahai Rasul? Kanjeng Nabi jawab, sholat, poso, terus adus jinabah. Sholat, poso, terus adus junub. Lantas Rasulullah menjelaskan bahwa ketiga perkara ini adalah amanat antara Allah dan hambanya. Allah perintah hambanya untuk menjaga ketiga-tiganya. Yang dimaksud artinya menunaikan ketiga-tiganya di waktunya, seraya menyempurnakan fardu-fardunya, wajib-wajibnya, plus sunah-sunahnya. Sampai-sampai kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasannya. Ketika ada seseorang itu sholat di bukan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan sholat itu sendiri. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Ketika malam di mana aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah menuju langit, di perjalanan saya melihat banyak laki-laki, banyak perempuan juga. Mereka memukul-mukul kepalanya sendiri sampai kemudian kepalanya keluar utek. Ya utek iki meler, mergo ditutuki dhewek. Kan nahril azimi, karena nutuk-nutuke iki wong kathah, akhirnya melere iku dadi kaya gali gede, tapi isinya adalah meleran utek sing ajur. Karo nutuki sirahe dhewe karo muni ya wailah wa ya thuburah,
celaka aku. Lah ngerti celaka tutuki dhewek terus. Celaka aku. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Mereka siapa Jibril? Sirai dhewek kok ditutuki yang ngana. Nganti meler uteke, saking kathai utek sing meler berubahlah menjadi sungai. Nanti milih terus ya. Ketie milih uteke milih. Akhirnya Jibril menjawab, alladzina yusalluna as-salata fi ghairi waqtiha. Yaitu orang-orang sholat tetapi qadha senengane iku. Fi ghairi waqtiha, senengane qadha. Makanya teng riki pesantren iki sebagai wasilah, sebagai sarana agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar tahu waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin itu waktunya sudah sendiri-sendiri. Zuhur waktunya ya zuhur, asar ya asar, maghrib isya subuh sama seperti itu juga. Tapi ada yang enggak Pak. Apa itu? Zuhur digandeng dengan asar, maghrib digandeng dengan isya, atau isya digandeng dengan maghrib, atau kemudian asar digandeng dengan zuhur. Iya, tapi itu tidak dalam keadaan yang normal. Artinya dalam keadaan normal rukhsah seperti itu tidak ditunaikan. Ditunaikannya kan ketika ada rukhsah seperti perjalanan jauh. Nah, jadi biasa kita mengukur diri kita dan mendisiplinkan diri kita pada waktu. Harap ora bakal sholat subuh kecuali ning waktu subuh. Tapi anu Pak ndalune iki terus ngene-ngene iki bar-bar iki malah ora krungu sapa. Itu berarti udzur, hitungane kan ngoten Ibu. Tapi dalam keadaan terjaga seperti ini, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan lupa, sholat harus tepat pada waktunya. Jadi dalam keadaan terjaga atau tidak dalam keadaan tidur, sholat harus pada waktunya. Kenapa? Ancamannya berat. Nah, mulane karena di sini dilatih untuk jamaah, dilatih untuk jamaah. Indahkan itu. Jangan sampai kemudian terus-terusan dadi wong sing gegampang urusannya sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang sangat gampang, sesuatu yang sangat mudah, tapi akan menjadi salah andai kata disepelekan atau digampangkan. Gampang kulah, dawa waktunya, dawa. Pada orang ngerti, waktu ini wis pindah ke waktu sholat berikutnya. Kalau kowe kudu eling sing iki ya. Ini dawuh Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj menuju langit, Rasulullah melihat laki-laki perempuan nutuki sirai dhewek nih nganti metu uteke, saking kathai utek sing ajur, akhirnya nganti dadi kali gede. Karomoni ya wailah wa ya thuburah, kerusakan bagiku. Akhir Kanjeng Nabi heran, wong sirah-sirah dhewek kok diduduki. Jadi kan ndamu. Jibril kan si sapa lucu temen wong sirah-sirah dhewek jotos si dhewek karo moni-moni
kerusakan, mbok wis leren. Malaikat Jibril menjawab, dia adalah orang-orang yang sholat, tapi sholatnya di selain waktunya. Jadi memperhatikan waktu, mendisiplinkan waktu untuk kita itu menjadi sebuah keharusan. Bahkan ana sing dawuh kiai, wong iki kudu ngarep-arep tekani sholat. Contoh, saiki subuh, selesai subuh kan menjelang sholat berikutnya adalah zuhur. Kemudian niat yang ya Allah Gusti, kalau lenggah teng mriki, niat ingsun kalau kerja teng mriki, tak niati karo ngenteni tekoni waktu zuhur. Setelah zuhur selesai, kemudian aktivitas lagi juga diniatkan karo niati Allah, niati ngenteni waktu asar. Dan seterusnya itu menjadi pahala yang besar untuk kamu. Dawu Qur'ane fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.